Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis bisnis digital Tomorrow Coffee sebagai studi kasus dari bisnis digital hybrid. Presentasi ini akan membahas jenis bisnis digital yang dijalankan, keunggulan digital yang dimiliki, serta usulan transformasi digital untuk pengembangan usaha. Presentasi ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Namun sebelum masuk ke sana, kita akan lebih dulu membahas apa itu bisnis digital dan apa perbedaan bisnis digital dan bisnis konvensional. Kita akan lihat perbedaan bisnis digital dan bisnis konvensional adalah bisnis digital ialah aktivitas promosi baik itu untuk sebuah brand ataupun produk menggunakan media elektronik atau digital, ya. Jadi eh, digital itu adalah bisnis yang sebelumnya dijalankan secara fisik, ya, secara tatap muka, ya, itu dijalankan melalui digital dengan teknologi yang ada sekarang. Sudah menjawab jelas perbedaannya dengan konvensional, yaitu aktivitas promosi yang dilakukan secara langsung dan fisik seperti lewat toko, tatap muka, media cetak, ya itu termasuk dalam kategori bisnis konvensional, ya. Ibu kita belanja ke pasar, ya pasar itu adalah salah satu contoh bisnis konvensional. Seperti itu. Kemudian kita akan melihat jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital, yaitu adalah bisnis yang menawarkan versi digital dari barang atau jasa yang biasanya dijual dalam bentuk fisik, seperti menjual e-book, e-jurnal, e-komik. Sekarang itu sudah tidak perlu lagi kita contoh membeli buku fisik, karena sekarang itu sudah ada buku digital yang bisa kita beli, ya, dan lain-lain. Kemudian ada fasilitator digital dari bisnis non-digital. Ini artinya apa? Ini adalah bisnis yang memfasilitasi bisnis barang dan jasa menggunakan teknologi digital. Jadi fasilitator digital itu ibarat sistem saraf baru bagi bisnis tradisional. Mereka tidak mengubah produknya, tapi mengubah cara bisnis itu dikelola dan diperluas. Di sini ada contoh, ya, contoh fasilitator digital dari bisnis non digital, ya. Ada GoSend, ada GNT, ada OVO, Dana, Journal ID, Moka, ya. Ini contoh-contoh fasilitator digital dari bisnis non digital, ya. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjut dulu, ya. Kemudian ada namanya hybrid, itu merupakan kombinasi penggunaan berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Di sini kita bayangkan sebuah toko namanya hybrid bisnis, ya. Jadi di dalam toko ini tokonya berbentuk fisik, ya. Itu maksudnya ke konvensional. Kemudian karena dia akhirnya membuat kasirnya itu menggunakan Journal ID, dia menggunakan fasilitator bisnis digital, ya. Kemudian dia melakukan eh, pengiriman menggunakan ShopeePut, GoPut ataupun yang lain. Nah, dan juga akhirnya menggunakan pembayaran menggunakan OVO, Shop, apa namanya, ShopeePay, ya, GoPay, Dana, Kiris. Nah, itu juga dia memanfaatkan eh, bisnis digital, ya. Jadi hybrid ini adalah kombinasi dari eh, kedua jenis yang sebelumnya sudah kita bahas. Untuk studi kasusnya kita akan bahas. Nah, ini adalah, tentu teman-teman tahu, ya, ini adalah salah satu kopi yang terkenal di Indonesia dan rasanya enak, ya, namanya Tomorrow Coffee. Nah, Tomorrow Coffee adalah
salah satu brand kopi modern yang berkembang pesat di Indonesia ya. Konsep utama mereka adalah menyediakan kopi berkualitas dengan harga terjangkau namun dengan pendekatan operasional yang sangat digital. Target konsumennya adalah generasi muda yang sudah terbiasa beraktivitas melalui smartphone. Ya, yang sudah pernah minum Tomorrow Coffee, angkat tangan. Baik, saya lanjut. Ya, Tomorrow Coffee ini termasuk dalam kategori bisnis digital hibrid. Artinya, mereka tetap memiliki bisnis fisik berupa gerai kopi, namun sebagian besar operasional dan pemasarannya dijalankan secara digital, melalui dari pemesanan, pembayaran, hingga pengelolaan pelanggan. Ini membuat bisnis fisik dan digital menyatu menjadi satu ekosistem. Ya, ini namanya bisnis digital hybrid ya. Jadi Tomor Coffee ini masuk ke bisnis digital hybrid karena dia menggabungkan kedua bisnis tadi ya. Contoh penerapannya dapat dilihat dari penggunaan aplikasi Tomoro ya untuk pemesanan dan pembayaran. Mereka juga menawarkan sistem membership digital, promosi melalui sosial media ya, serta kerjasama dengan platform delivery ya. Bahkan operasional internal seperti pos dan analisis penjualan sudah berbasis sistem digital. Jadi sudah sangat bagus ya ini ya. Apa namanya? Market plan dan penerapan di pengaplikasian di dalam bisnisnya itu sudah sangat bagus ya untuk Tomorrow Coffee ini. Kita akan lihat keunggulannya. Yang pertama itu pasar tanpa batas ya. Sebagai bisnis digital, Tomorrow memiliki keunggulan pasar tanpa batas. Mereka tidak hanya mengandalkan konsumen yang datang ke gerai, tetapi juga menjangkau konsumen melalui aplikasi dan platform delivery. Hal ini memperluas cakupan pasar ke berbagai wilayah tanpa harus menambah banyak tenaga pemasaran. Kemudian ada keunggulan dari potensi penghasilan. Dari sisi pendapatan, model hybrid memungkinkan Tomorrow mendapatkan penghasilan dari dua sisi sekaligus, offline dan online. Adanya aplikasi dan membership membantu meningkatkan jumlah repeat order sehingga pendapatan menjadi lebih stabil. Promo yang dipersonalisasi juga dapat mendorong pembelian berulang dari pelanggan. Untuk keunggulan dari pemanfaatan teknologi, Tomorrow juga unggul dalam pemanfaatan teknologinya. Aplikasi memudahkan proses pemesanan dan pembayaran, sementara data pelanggan digunakan untuk analisis perilaku konsumen. Sistem operasional seperti POS dan payment integration membuat proses bisnis ini lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Kita akan lihat transformasi digitalnya ya, yang sudah dilakukan dan yang bisa ditingkatkan. Untuk transformasi digital Tomorrow sudah terlihat dari bagaimana mereka memigrasi proses bisnis ke sistem berbasis aplikasi. Pelanggan bisa memesan lebih cepat melalui QR code, ya, QR order namanya, melakukan pembayaran cashless, dan mendapatkan promo digital. Operasional internal juga telah didukung teknologi untuk mempermudah pengambilan keputusan. Meski sudah maju, masih banyak ruang peningkatan ya. Misalnya, Tomoro dapat mengembangkan rekomendasi menu berbasis AI, memiliki sistem pembayaran internal seperti Tomoro Pay, serta dashboard otomatis untuk memantau performa gerai. Penguatan CRM juga penting untuk memberikan promo yang lebih personal. Untuk usulan bisnis ya, saya mengusulkan beberapa pengembangan digital. Pertama, fitur rekomendasi menu berbasis AI. Kedua, gamifikasi seperti stem digital untuk meningkatkan loyalitas. Ketiga, membuat paket langganan kopi atau subscription ya. Yang keempat, melakukan kolaborasi digital dengan influencer atau brand lain. Dan yang terakhir, ekspansi lokal yang ditentukan berdasarkan data tren dan mobilitas pelanggan. Sebagai kesimpulan, Tomorrow Coffee merupakan contoh yang sangat baik dari bisnis digital hybrid ya atau hybrid. Mereka berhasil memadukan operasional offline dan online untuk mencapai pasar lebih luas, pendapatan lebih beragam, dan efisiensi yang lebih tinggi.
Dengan pengembangan digital yang terus dilakukan, Tomorrow memiliki potensi besar untuk semakin berkembang di masa yang akan datang. Demikian hasil presentasi dan analis saya terkait Tomorrow Cafe. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa.